beralih dari saya dulu dagang mie ayam, bakso, dan campur, coba beralih ke properti, tapi usaha yang lama tetap masih berjalan. Alhamdulillah banyak teman, banyak saudara. Ini kan kalau kita nggak punya relasi untuk banyak teman, banyak saudara, mungkin kita harus wajib bermodal besar. Ada teman, ada orang yang membutuhkan tanah untuk dijual. Saya pertama modal cuma 93 juta. Itu aja saya utang koperasi. Total semua yang terjual jadi total 1,9 M. Jangan maksiat dan membahagiakan yang utama keluarga, anak, istri, dan orang tua. Pokoknya bikin orang tua jadi raja, insya Allah rezekinya seperti raja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, saya Hendri Adi Sucipto, asli Kudus, bergerak dalam bidang properti, khususnya perumahan dan kafling sejak tahun 2019. Berapa tanah kafling Mas sudah dipunya? Totalnya sekitar 244 unit. Ya, di properti karena melihat dari teman-teman dan masyarakat di sini area produksi, Pak. Produksi dan produktif. Untuk permintaan rumah dan tempat tinggal di Kudus ini tinggi. Jadi saya melihat dari itu, saya untuk coba beralih dari saya dulu dagang mie ayam, bakso, dan campur, coba beralih ke properti, tapi usaha yang lama tetap masih berjalan. Masih jualan mie ayam? Mie ayam masih, mie ayam, mie campur masih yang dipegang sama istri, gitu Pak. Tidak lupa dengan usaha yang lama gitu, karena dengan mie ayam dan bakso termasuk menciptakan lapangan kerja buat tetangga dan kawan-kawan. Tetap aku kasih kembangkan gitu Pak. Ini pengalaman pribadi saya. Kalau kita nggak punya relasi untuk banyak teman, banyak saudara, mungkin kita harus wajib bermodal besar. Ada teman, ada orang yang membutuhkan tanah untuk dijual. Saya pertama modal cuma 93 juta. Itu aja saya utang koperasi kan. Utang koperasi, langsung saya buat DP, terus saya selama untuk 40 juta, 50 juta buat DP, 40 juta buat pengurukan dan lain-lain. Terus untuk jangka waktu 1-2 bulan alhamdulillah ada penjualan, terus bisa membayar tanah sekitar 600 juta. Total semua yang terjual jadi total 1,9 M. Itu kan totalnya 27 unit. 27 unit itu alhamdulillah selama 6 bulan penjualan 70%. Terus alhamdulillah langsung saya pertama yang saya pentingkan karena keberhasilan saya. Pertama yang utama untuk membagikan keluarga dulu, orang tua dan istri. Alhamdulillah bisa buat beli kendaraan. Terus alhamdulillah bisa, karena ada kepercayaan lagi orang, karena saya sudah punya nama El Fatih, orang mau jual tanah harga 1,2 M itu suruh mendp 400 juta dulu. Lah itu sejangka waktu alhamdulillah 3 bulan saya lunas. 1,2, tapi dengan pengurukan dan lain-lain, pengecoran jalan 1,8, alhamdulillah dalam waktu tempo 3 bulan semua lunas semua alhamdulillah. Sampai ini saya buka lagi di El Fatih 3 gitu Pak. Sampai El Fatih 5 ya sekarang? Ya, El Fatih 5 ya. Nah, pengalaman pribadi saya yang pertama yang penting satu, jangan neko-neko. Ya, jangan neko-neko ya. Mungkin kalau yang maksiat lah intinya, atau jangan maksiat lah intinya kan gitu. Terus bagian keluarga yang penting, istri, anak, dan orang tua gitu. Itu resepnya itu. Pokoknya bikin orang tua jadi raja, insya Allah rezekinya seperti raja gitu.
Ada tips nggak kalau misalnya mau bikin bisnis properti itu tanahnya harus strategis, apa harus gimana? Itu ya pertama yaitu sangat mendukung tanah strategis untuk buat rumah dan jalan. Yang utama pertama jalan, ada akses jalan. Jalan masuk untuk truk dan mobil pribadi. Jadi itu termasuk suatu kunci lah. Buka kapling harus ada jalannya minimal. Kalau jalan-jalan untuk mobil nggak bisa, itu nanti untuk susah di penjualannya. Tapi kalau ada jalannya, apalagi jalan-jalan Pemda, jalan-jalan rame, insya Allah cepat gitu Pak. Di sini untuk kepercayaan kepada pelanggan, saya ada ketentuan pembelian, itu semua pembayaran wajib dinotaris. Nah, jadi untuk kepercayaan pembeli, dari pembeli nanti pertama lihat lokasi, nanti tanda jadi 5 juta. Kalau tanda jadi biasanya memang di lokasi di kapling, tapi kalau DP yang 80% itu semua pembayar dinotaris Pak. Jadi kepercayaan pembeli, tahu mana ini notarisnya. Jadi untuk kepercayaan pembeli itu harus wajib untuk El-Fatih pembayaran di notaris. Ya, untuk pasar properti dan perumahan ini di Kudus ini insya Allah kencang. Cuma ini kan karena perekonomian di nasional lah. Ini memang ada redup biasa lah, naik turun kan, namanya bisnis. Tapi ini nanti jangka panjangnya untuk daerah Kudus khususnya tempat strategis, melihat Kudus ini kota produktif. Insya Allah walaupun ada naik turun goncangan di perekonomian, insya Allah nanti kedepannya tetap bagus gitu Pak. Berarti tetap optimis ya Mas? Tetap optimis ya, tetap optimis. Rencana tetap melebarkan sayap, jadi untuk El-Fatih 3 ini kan prosesnya nanti pengecoran jalan, setelah ini nanti El-Fatih 4 dan El-Fatih 5. Yang penting untuk ciri khas dari El-Fatih, untuk perumahannya dan kaflingannya semua jalan cor, penerangan jalan, dan insya Allah tempat itu langsung hidup, langsung rame, diupayakan jadi para penghuni bisa nyaman dan tenang untuk menghuni tempat tersebut gitu Pak. Yang utama jalan minim 5 meter sampai 6 meter gitu Pak. Ini akses jalan rata-rata gini ya Mas, El-Fatih? Ya, ini minimal 5 meter, yang El-Fatih 2 6 meter. 6 meter, berarti untuk El-Fatih akses jalannya minimal 5 meter? Minimal 5 meter, ini kan yang kalau di sana yang El-Fatih 2 6 meter, El-Fatih 4 6 meter, dan El-Fatih 5 6 meter semua, 6 meter, rata-rata 6 meter. Buat teman-teman, sekali lagi yang ingin nyari tanah kapling atau bisa sama bangun rumah ya? Ya, rumah tanah ya. Nah, rumah tanah bisa kontak aja, nomor di deskripsi. Nanti teman-teman mau cari lokasi yang mana, japri aja. Kita ada di beberapa titik ya Mas? Betul ya. Beberapa titik. Ada 5 titik. Terus kemudian lokasinya di Kudus semua? Kudus ya. Kudus semua. Nah, terakhir Mas, tips kunci suksesnya Mas Henry apa? Kunci suksesnya yang penting satu itu kita komitmen dengan pekerjaan kita, dan kita semangat, tetap semangat, jangan maksiat, dan membahagiakan yang utama keluarga, anak, istri, dan orang tua.